Pemanahan berhenti sejenak. Ia melihat Lurah Prayogo seperti akan bertanya. "Apa yang akan kau tanyakan, Ki Lurah Prayogo?" tanya Pemanahan. "Kita berperang melawan Jipang hanya membawa 400 prajurit Pajang, Ki," kata Lurah Prayogo. "Tidak, di samping 400 orang prajurit Pajang, nanti kita akan bergabung dengan 400 atau 500 laskar dari Selo. Dan itu sudah cukup untuk menaklukkan Kadipaten Jipang," kata Pemanahan. Lurah Prayogo pun menganggukkan kepalanya sambil berkata perlahan, "Ya, cukup, Ki. Mulai sekarang Ki Lurah mulai memilih siapakah yang akan berangkat ke Jipang, serta mempersiapkan bekal yang akan kita bawa. Sedangkan lusa, aku bersama Ki Jurumertani dan Putra Dalem Sutawijaya akan mendahului berangkat ke Selo untuk mempersiapkan laskar Selo yang akan berangkat ke Jipang," kata Pemanahan. 4 dan 5 hari lagi para prajurit Pajang akan berangkat ke Selo, dipimpin oleh Ki Penjawi dibantu oleh Ki Lurah berempat. Nanti prajurit Pajang dan laskar Selo akan bertemu di hutan di sebelah barat Bledug Uwu. Dari sana kita bersama-sama menuju Jipang, kata Pemanahan. Selama 2 hari kita akan berangkat kelompok demi kelompok untuk menghindari dari pandangan para prajurit Sandi Jipang, kata Pemanahan. Baik, Ki, segera akan kami persiapkan pemberangkatan para prajurit ke Jipang, kata Lurah Sakri. Apakah ada kuda yang akan kita bawa, Ki? Tanya Lurah Kastowo. Tidak usah, nanti kalau kita memerlukan beberapa ekor kuda, akan kita ambilkan kuda dari Selo, jawab Pemanahan. Berapa saat kemudian mereka masih berbincang tentang persiapan para prajurit Pajang untuk berangkat berperang melawan Jipang. Demikianlah pada hari itu, setelah selesai berbincangan dengan Pemanahan, keempat lurah prajurit itu pun meninggalkan Dalemas Ngabe Loreng Pasar. Lalu mereka pun sibuk untuk menentukan para prajurit Pajang yang akan berangkat perang ke Jipang. Ki Lurah pun juga mengarahkan kepada para prajurit yang tetap tinggal di kota Raja Pajang apa yang harus mereka lakukan selama ditinggal oleh sebagian prajuritnya ke medan perang. 2 hari kemudian, di pagi hari, 3 orang yang berasal dari Selo, Pemanahan, Jurumertani, dan Sutawijaya telah bersiap di samping kudanya untuk berangkat ke Selo mendahului keberangkatan para prajurit Pajang. Sedangkan di sebelahnya telah berdiri Penjawi yang akan ikut menghadap Kanjeng Sultan. Di tangan Sutawijaya tergenggam landaian tombak pusaka Kyai Pleret yang ujungnya telah dibungkus dengan kain, sedangkan Poncosuro Kyai Wodro yang ujungnya juga telah dibungkus dengan kain yang dipersiapkan untuk dipasang di ujung tiang bendera Gulo Klopo telah digenggam oleh Jurumertani. Jangan ada yang ketinggalan, Kakang Pemanahan, kata Penjawi yang akan berangkat ke Jipang esok lusa bersama para prajurit. Ya, semua bekal sudah dibawa. Tombak Kyai Pleret sudah dibawa oleh Danang Sutawijaya, sedangkan Poncosuro Kyai Wodro juga telah dibawa oleh Kakang Jurumertani, kata Pemanahan. Tidak ada yang ketinggalan. Sekarang kita ke keraton untuk pamit kepada Kanjeng Sultan, kata Jurumertani. 3 orang itu segera naik ke atas punggung kuda, lalu menjalankannya menuju ke keraton Pajang, sedangkan Penjawi berjalan kaki di belakangnya. Tak lama kemudian 3 ekor kuda itu pun masuk ke dalam gerbang keraton, lalu berhenti di depan pendopo ketiganya, lalu turun dan mengikat tali kendali kudanya pada tiang yang berada di bawah pohon. 2 orang prajurit yang berada di depan pendopo mengangguk hormat pada Pemanahan dan rombongan yang sedang berjalan di halaman menuju pendopo. Keempat orang itu kemudian duduk di lantai pendopo menunggu Kanjeng Sultan yang masih berada di dalam kamar. Beberapa saat kemudian Sultan Hadiwijaya keluar dari kamar lalu duduk di kursi yang berada di ruang dalam. Kakang Pemanahan akan berangkat ke Selo sekarang, tanya Sultan Hadiwijaya. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, hamba berangkat sekarang
mohon pamit. Mohon doanya, semoga kami mampu menghilangkan kelilip Kesultanan Pajang, kata Pemanahan. Ya Kakang Pemanahan, Kakang berdua jangan mengecewakan aku, kata Sultan Pajang. Sutowijoyo, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Ayahanda Sultan, kata Sutowijoyo. Kau akan mengalami peperangan yang sebenarnya. Apakah kau berniat membatalkan keberangkatanmu ke Jepang? Tanya Sultan Hadiwijoyo. Tidak Ayahanda, hamba tetap akan berangkat ke Jepang, jawab Sutowijoyo. Bagus, kau sebagai seorang laki-laki harus tidak merasa takut kalau akan pergi berperang, kata Sultan Hadiwijoyo. Kakang Pemanahan, Kakang Jurumartani dan Ko Sutowijoyo, berangkatlah sekarang mumpung masih pagi, kata Sultan Hadiwijoyo. Tiga orang itu pun segera menyembah lalu bergeser mundur ke belakang. Lalu mereka pun berjalan keluar dari pendopo. Sultan Hadiwijoyo berdiri di pendopo memandang kepada Pemanahan, Jurumartani dan Sutowijoyo yang naik ke atas punggung kudanya. Panjawi yang berada di belakang Kanjeng Sultan juga menatap ke arah Pemanahan bersama kedua orang lainnya yang berangkat mendahului ke Selo. Pemanahan yang berada di punggung kuda mengangguk hormat kepada Kanjeng Sultan yang berada di pendopo, lalu menjalankan kudanya perlahan-lahan keluar dari pintu gerbang Keraton Kesultanan Pajang, diikuti oleh Jurumartani dan Sutowijoyo. Kuda-kuda mereka tidak bisa dipacu kencang karena dua orang itu membawa tombak pusaka serta membawa beberapa bungkusan berisi bekal yang diikat pada pelana kudanya. Udara pagi yang segar menerpa wajah mereka bertiga yang sedang berkuda menuju Selo, mempertaruhkan hidup dan mati mengikuti sayembara membunuh Adipati Jipang Aryo Penangsang yang berhadiah Bumi Pati dan Alas Mentao. Mudah-mudahan dengan mengikuti sayembara ini, nasib Sutowijoyo bisa berubah menjadi lebih baik, kata Pemanahan di dalam hatinya. Siang itu mereka telah sampai di hutan sebelah timur Simo. Mereka bertiga beristirahat di bawah sebuah pohon sambil makan bekal yang telah dibawanya. Kita tidak bisa berpacu cepat, terpaksa nanti kita bermalam, kata Pemanahan. Ya, kata Jurumartani. Dan ketika malam telah tiba, mereka bertiga akan bermalam di pinggir hutan di sebelah selatan Selo. Besok sebelum tengah hari, kita sudah sampai di Selo. Malam ini kita bergantian menjaga tombak Kiai Pleret dan Poncosuro Kiai Wodro, kata Pemanahan. Ya, kata Sutowijoyo. Dengan memakai sebatang bambu yang dipotong pendek, ditancapkan di tanah, lalu pangkalan lian dimasukkan ke dalam lubang bambu itu, maka tombak itu dapat disimpan dalam keadaan berdiri. Malam itu suasana begitu sepi, Jurumartani bergantian dengan dua orang yang lain menjaga dua pusaka sifat kandel Kesultanan Pajang. Ketika fajar menyingsing di ufuk timur, mereka bertiga telah bangun dan bersiap akan meneruskan perjalanan ke Selo. Ketika matahari semakin tinggi, tiga ekor kuda berlari hampir mendekati desa Selo. Sedangkan pada saat itu di Keraton Kesultanan Pajang, Sultan Hadiwijoyo sedang duduk berdua di ruang dalam bersama seorang tamu dari Pengging. Silahkan duduk, Wo, kata Sultan Pajang. Tamu itu, uwonya Kebu Kanigoro, segera duduk berhadapan dengan Sultan Hadiwijoyo. Siwo dari Pengging atau pulang dari bepergian? Tanya Sultan Hadiwijoyo. Ya, kemarin baru saja aku pulang dari bepergian. Beberapa hari lalu aku pergi ke Juwono, lalu aku singgah di Demak 4 hari, kata Kebu Kanigoro. Sultan Hadiwijoyo menganggukkan kepalanya. Siwonya memang sering sekali melakukan perjalanan jauh. Kali ini ke Juwono, lalu singgah di Demak beberapa hari. Ada yang menarik ketika aku berada di Juwono maupun di Demak, kata Kebu Kanigoro. Apa yang menarik di sana, Wo? Tanya Sultan Pajang. Berita telah tersebar luas woro-woro dari Sultan Pajang tentang sayembara membunuh Aryo Penangsang dengan hadiah Bumi Pati dan Alas Mentao,
kata uwonya. Ya, memang betul wo, woro-woro itu memang dari saya, kata Kanjeng Sultan. Kenapa? Tanya uwonya. Sebetulnya prajurit Pajang akan saya berangkatkan perang ke Jipang, tetapi ada usul dari Kakang Jurumartani untuk membuat sayembara berhadiah. Lalu saya tetapkan siapapun yang dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapat hadiah bumi pati dan alas mentaok, jawab Sultan Hadiwijoyo. Ya, aku memang mendengar seperti itu. Lalu siapakah yang berani memasuki sayembara ini? Tanya uwonya. Sultan Hadiwijoyo menarik napas panjang, lalu Kanjeng Sultan pun berkata, tidak ada wo, tidak ada, kata Kebu Kanigoro. Ya wo, terpaksa saya merencanakan akan memberangkatkan prajurit Pajang untuk menyerang Jipang. Tetapi ternyata akhirnya ada yang bersedia untuk mengikuti sayembara, kata Sultan Pajang. Siapa? Tanya uwonya. Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, kata Kanjeng Sultan. Hanya mereka berdua? Tanya Kebu Kanigoro. Sultan Hadiwijoyo menganggukkan kepalanya, lalu Kanjeng Sultan pun berkata, yang ikut sayembara Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, tetapi yang berangkat ditambah Kakang Jurumertani dan Sutowijoyo bersama 400 prajurit Pajang. Hadiwijoyo, dulu ketika aku menyamar sebagai prajurit Pajang yang diutus ke Jipang mengabarkan tentang berdirinya Kesultanan Pajang, ketika aku berada di pendopo Kadipaten Jipang, di sana aku lihat ada Penembahan Sekar Jagad, kakak seperguruan dari Patih Metaun, sedang duduk di pendopo Kadipaten Jipang. Orang itu berbahaya, dia berilmu tinggi, kelihatannya dia sedang bertamu di Jipang. Kalau waktu peperangan besok Panembahan Sekar Jagad berada di Jipang, prajurit Pajang akan mengalami kesulitan, kata Kebu Kanigoro. Mudah-mudahan Panembahan Sekar Jagad tidak berada di Jipang, mo, kata Sultan Hadiwijoyo cemas. Ya, mudah-mudahan Panembahan Sekar Jagad tidak berada di Jipang. Tapi kalau nanti pada saat pecah perang antara Pajang dan Jipang, Panembahan berada di peperangan, jangan dilawan seorang lawan seorang. Lawan dia dengan 15 atau 20 orang prajurit bersenjata tombak. Jangan menggunakan senjata pendek, berbahaya, kata Kebu Kanigoro. Ya wo, besok akan saya sampaikan ke Kakang Penjawi, jawab Sultan Hadiwijoyo. Kebu Kanigoro merenung sejenak, angan-angannya melayang-layang, membayangkan seandainya Panembahan Sekar Jagad ikut dalam peperangan dan berada di pihak Kadipaten Jipang. Pasti Panembahan Sekar Jagad menjadi salah satu senopati pengapit, kata Kebu Kanigoro dalam hati. Apakah Siwo besok tidak ingin melihat perang di Jipang? Tanya Sultan Pajang. Aku belum merencanakan untuk melihat perang di Jipang, Hadiwijoyo, kata Kebu Kanigoro. Beberapa saat mereka berdua masih berbincang tentang berbagai hal, dan ketika matahari manjat langit semakin tinggi, maka Kebu Kanigoro pun minta diri akan pulang ke Pengging. Aku pamit dulu, akan pulang ke Pengging, Hadiwijoyo, kata Kebu Kanigoro. Silahkan wo, kata Sultan Hadiwijoyo. Berapa saat kemudian di jalan yang sepi terlihat Kebu Kanigoro berjalan seorang diri dengan memakai sebuah caping menuju ke Pengging. Sambil berjalan, pikiran Kebu Kanigoro masih tertuju kepada Panembahan Sekar Jagad yang pernah dilihatnya berada di Jipang. Berbahaya kalau pada saat perangan Panembahan Sekar Jagad berada di Jipang, korban dari para prajurit Pajang akan seperti babatan alang-alang, kata Kebu Kanigoro. Sementara itu di Pajang dalam 1-2 hari ini terlihat kesibukan yang meningkat. Beberapa kesatuan telah bersiap akan berangkat berperang menyerang Kadipaten Jipang. Penjawi beserta para lurah prajurit Pajang telah selesai menentukan 400 prajurit yang akan berangkat ke Jipang, dan senjatanya pun telah dipersiapkan, pedang pendek, tombak maupun anak panah beserta busurnya. Bawa tombak dan anak panah yang banyak, kata Penjawi pada para lurah prajurit.
"Baik Ki," kata Lurah Prayudha, "bawa bendera kesatuan Wiro Tamtama, Wiro Yuda, Wiro Brojo, dan Wiro Manggala. Jangan lupa bawa bendera Gula Klapa yang besar. Tiang untuk bendera itu telah dibuat di Sela," kata Penjawi kepada Lurah Prayoga. "Baik Ki," kata Lurah Prayoga, "mulai besok kita atur sekelompok demi sekelompok prajurit. Kemudian kau berangkatkan menuju hutan di sebelah barat Bledukuwu. Di sana prajurit Pajang akan bergabung dengan laskar dari Sela," kata Penjawi. "Baik Ki, akan saya berangkatkan mulai besok pagi," jawab Lurah Prayoga. Ketika malam yang gelap telah berakhir dan ketika bumi telah tersentuh oleh sinar matahari pagi, maka mulailah sekelompok prajurit, 20 orang prajurit Wiro Tamtama yang dipimpin oleh Penjawi didampingi oleh Lurah Sakri telah menuju keraton, pamit kepada Sultan Hadiwijaya. Setelah itu para prajurit itu pun bergerak menuju ke hutan di sebelah barat Bledukuwu. Penjawi masih teringat pesan dari Sultan Hadiwijaya ketika ia pamit tadi pagi sebelum berangkat. "Kakang Penjawi, kalau di pihak Jipang nanti yang menjadi senopati pengapit adalah Panembahan Sekar Jagad, jangan dilawan seorang lawan seorang. Lawan dia dengan 15 atau 20 orang prajurit bersenjata tombak. Jangan menggunakan pedang pendek." Senopati pengapit, di sebelah mana Panembahan Sekar Jagad berada? "Di sebelah kanan atau kiri?" kata Penjawi dalam hati. Penjawi dan pasukannya masih terus berjalan. Di samping membawa bungkusan berisi bekal dan senjata, mereka pun membawa bendera kesatuan Wiro Tamtama dan sebuah bendera Gula Klapa yang akan dikibarkan pada saat terjadi perang dengan Jipang. Di ujung tiang bendera Gula Klapa akan disangkan bilah tombak Pancasura Kyai Wadra, kata Penjawi dalam hati. Beberapa hari kemudian, beberapa kelompok prajurit Wiro Brojo, Wiro Yuda, dan Wiro Manggala juga telah berangkat, menyusul keberangkatan kelompok-kelompok yang telah berangkat lebih dahulu. Pagi itu ratusan prajurit Pajang telah bergerak secara bergelombang menuju ke arah timur laut. Mereka membawa beberapa buah bendera kesatuannya masing-masing. Bendera itu mereka lipat, sedangkan untuk tiang bendera nanti akan disediakan oleh pemanahan di Sela. Siang harinya, ketika matahari berada di atas kepala, kelompok prajurit yang berada paling depan telah jauh meninggalkan Gunung Kemukus. "Kita beristirahat di bawah pohon waru itu," kata Lurah Prajurit Sakri. Lalu para prajurit pun segera beristirahat di bawah pohon waru yang tumbuh dekat jalan yang mereka lewati. Beberapa orang prajurit telah meletakkan senjata yang mereka bawa, tombak maupun pedang pendek, lalu mereka pun membuka bungkusan yang berisi bekal yang telah mereka bawa dari kota Raja Pajang. Seorang prajurit yang merasa lapar makan dengan lahapnya. "Enak sekali aku makan siang ini. Mudah-mudahan setelah perang melawan Jepang telah selesai, aku masih bisa makan enak seperti ini." Di sebelahnya ia melihat seorang prajurit melotot kepadanya. Lalu ia pun berkata, "Kenapa kau melotot kepadaku?" Temannya tidak menjawab. Ia mengambil bumbung yang berisi air, lalu ia pun minumnya. Agak seret nasi ini masuk di kerongkonganku," katanya setelah ia selesai mendorong nasi itu dengan air yang diminumnya. Prajurit itu tidak menjawab. Ia pun meneruskan makan bekalnya yang tertunda. Ketika para prajurit Pajang sedang makan dan beristirahat, pada saat itu di Sela pemanahan telah selesai milih 500 orang Sela yang akan diberangkatkan menuju ke Jipang. Belasan orang laskar Sela yang mempunyai kelebihan dalam olah kanuragan telah berkumpul di pendopo. Di sana telah duduk Ki Ageng Sela bersama Nis Sela, Pemanahan, Juru Mertani, dan Sutawijaya. Di hadapan belasan orang laskar Sela, Pemanahan pun berkata, "Meskipun pakaian laskar Sela bukan pakaian seorang prajurit, tapi kemampuan perorangan kalian tidak kalah dari kemampuan seorang prajurit. Lusa kita berangkat ke hutan di sebelah barat Bledukuwu. Nanti kita akan bergabung dengan prajurit Pajang.
yang sekarang masih dalam perjalanan menuju ke sana. Mereka dipimpin oleh Ki Penjawi, kata Pemanahan. Keesokan harinya di halaman rumah Ki Ageng Selo, Juru Martani sedang berbincang dengan Sutawijaya dan beberapa orang Laskar Selo. Mereka membicarakan persiapan untuk keberangkatan Laskar Selo besok pagi. Tiang bendera untuk kesatuan prajurit Wiro Tamtomo, Wiro Yudo, Wiro Brojo dan Wiro Manggolo sudah selesai dibuat, tanya Juru Martani pada salah seorang Laskar Selo. Sudah Ki, kata seorang Laskar dari Selo. Yang paling panjang untuk tiang bendera Goloklopo juga sudah selesai, jawab orang itu. Sudah Ki, kata Laskar Selo. Ada berapa ekor kuda beban dan pedati yang memuat beras dan jagung yang akan kita bawa, tanya Juru Martani. Selama beberapa hari dimulai esok pagi, kuda beban yang berangkat semuanya 10 ekor dan sebuah pedati, serta 10 orang juru adang menuju hutan di dekat Bledukuwu. Selain itu 10 ekor kuda beban lainnya akan terus berjalan menuju perbatasan Kadipaten Jipang, jawab seorang Laskar Selo. Ya, kata Juru Martani. Kemudian Ki Juru melihat ke arah Sutawijaya, dan dilihatnya di tangan Sutawijaya telah tergenggam landaian tombak yang ujungnya akan dipasang bilah tombak pusaka Kesultanan Pajang Kyai Pleret. Landaian itu berukuran agak panjang, landaian kesayangan Sutawijaya yang selalu dipakai untuk permainan sodoran. Wah, Juru, landaian ini yang sering aku pakai kuat sekali. Terbuat dari kayu wali kukun, berat dan panjangnya seimbang, enak dipakai untuk bermain sodoran, kata Sutawijaya kepada pemomongnya Juru Martani. Ya, anggap saja ini sebuah permainan sodoran. Siapapun lawanmu nanti di peperangan, kau harus bisa melukai lawanmu dengan tombak pusaka Kyai Pleret. Bukan hanya dengan tombak tumpul yang ujungnya terbuat dari kayu bulat sebesar buah manggis, kata Juru Martani. Ya wo, mudah-mudahan aku bisa mengalahkan lawanku, siapapun dia, kata Sutawijaya. Kau adalah keturunan darah Selo, cucu buyut Ki Ageng Selo. Kau jangan mengecewakan eyang buyutmu, kata Juru Martani. Sutawijaya menganggukkan kepalanya. Ia bertekad tidak akan mengecewakan keluarga Selo. Ia harus berperang dengan menggunakan keterampilan dan kemampuannya yang tertinggi. Pembicaraan mereka berhenti ketika beberapa orang yang berjalan memasuki halaman dengan menuntun beberapa ekor kuda yang akan dipakai untuk berperang melawan Jipang. Sutawijaya kemudian memandang kuda-kuda yang dituntun memasuki regol dan dibawa ke belakang halaman. Berapa ekor kuda yang akan dibawa perang ke Jipang, wo Juru, tanya Sutawijaya. 5 ekor kuda, jawab Juru Martani. Kudaku jangan lupa dibawa juga ke Jipang, wo. Kuda gagah berwarna coklat. Kuda jantan itu larinya kencang. Nanti aku akan naik kudaku yang berwarna coklat itu, kata Sutawijaya.